Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi. Biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah ucapan syukur yang melimpah. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran 36 ayat 6-7 berkata, Lalu Musa memerintahkan, supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu, demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ada fenomena menarik terjadi dalam kehidupan gereja di konteks modern, bahwa gereja tidak bisa lagi mempertahankan hanya persembahan sebagai sumber utama keuangan gereja. Dalam rangka mengembangkan pelayanan, gereja mulai mempunyai aset dan memberdayakannya. Banyak gereja mulai dikelola seperti perusahaan yang harus menghasilkan profit. Yang lain mulai mendirikan lembaga lain sebagai upaya netral agar tidak terganggu dalam pelayanan. Seakan sedang menciptakan mesin pencetak uang, gereja mulai menggeser pelayanan menuju pada era modern dengan pengelolaan yang maju. Gereja mulai mempunyai saham di beberapa perusahaan. Hasilnya mencengangkan, gedung dibangun megah, fasilitas ibadah yang mutakhir mengikuti perkembangan zaman.
Jemaat seakan dininabobokan sedemikian rupa untuk fokus pada ritual tanpa harus repot dengan urusan pendanaan. Sayangnya, kondisi tersebut berimbas pada pemaknaan rasa syukur. Posisi persembahan mulai tergeser. Jemaat tidak lagi mendapatkan ruang yang cukup untuk bersyukur. Persembahan sekedar ritual yang menjadi bagian dalam ibadah semata. Bahkan mulai dihapus dengan alasan bahwa memberikan persembahan dapat dilakukan di mana saja, cukup mempunyai aplikasi tertentu dan semua beres. Ketika hendak membuat kemah pertemuan, sebagai pusat ritual peribadatan, diperlukan berbagai-bagai barang untuk kelengkapannya. Dengan sengaja Allah meminta Musa untuk melibatkan umat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak main-main, sebab setiap barang yang diperlukan bernilai mahal dan terbaik. Menariknya, semua bersedia terlibat. Sampai-sampai Musa harus menghentikan aliran persembahan, karena yang diberikan telah cukup memenuhi apa yang diperlukan. Pertanyaan pentingnya ialah, bagaimana umat dapat begitu antusias memberikan, sementara mereka masih hidup sebagai pengelana menuju tanah perjanjian? Satu-satunya jawaban adalah rasa syukur yang melimpah kepada Tuhan. Pengalaman terbebas dari perbudakan di Mesir menjadi tonggak penting bagi iman mereka untuk percaya bahwa Allah akan terus menuntun. Tanah perjanjian, mereka juga belum tahu, namun kehadiran Tuhan yang memimpin dan menuntun sangat dirasakan. Maka ucapan syukur mengalir sebagai tanda hidup yang berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti mencukupkan, bahkan hari itu berlimpah. Konteks zaman memang berubah. Cara orang bersyukur pun semakin dinamis. Pelayanan harus terus dikembangkan dengan metode-metode kreatif sesuai dengan perkembangan zaman. Penting bagi jemaat untuk mengaplikasikan pengelolaan ekonomi yang baik dalam menata pelayanan lembaga gereja. Selama hasilnya terus terarah untuk kemuliaan nama Tuhan, segalanya masih pada jalur yang benar. Menjadi keliru ketika mulai timbul benih perebutan aset. Fokus pada hasil semata, tanpa peduli pada cara yang dilakukan. Bahkan mulai kurang apresiatif kepada persembahan yang diberikan oleh jemaat. Tanpa disadari, jemaat mulai kehilangan rasa bersyukurnya secara perlahan. Tentu ini tidak perlu terjadi. Rasa syukur akan melimpah ketika sadar dan paham bahwa kehidupan adalah anugerah dari Tuhan. Kejujuran di hadapan Tuhan akan membuat seseorang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk dikelola perlu dikelola sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai dasarnya adalah ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan. Hati yang berlimpah dalam memberi untuk kemuliaan Tuhan. Keluaran 36 ayat 6 sampai dengan 7 menuliskan. Lalu Musa memberi perintah, lalu disiarkanlah bunyi panggilan di seluruh perkemahan itu. Jangan ada lagi orang laki-laki atau perempuan membuat sesuatu untuk persembahan tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa lebih banyak. Sebab bahan yang mereka sediakan sudah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan tentang bagaimana hati yang berlimpah dalam memberi dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan belajar dari kisah dalam Keluaran pasal 36 ayat 6 sampai dengan 7 tentang bagaimana bangsa Israel memberikan persembahan dengan begitu melimpah hingga Musa harus menghentikan mereka. Ini adalah gambaran luar biasa tentang sebuah hati yang penuh ucapan syukur dan ketaatan dalam memberi kepada Tuhan. Di dunia saat ini, seringkali kita merasa sulit untuk memberi. Ada kekhawatiran apakah kita akan cukup untuk hari esok. Tetapi dalam bagian Alkitab ini, kita melihat bahwa ketika umat Tuhan memberi dengan sukarela dan penuh semangat, Tuhan mencukupkan segalanya bahkan hingga berlebih. 1. Hati yang penuh syukur membawa kelebihan.
Ketika Musa mengumumkan kebutuhan bahan untuk membangun kemah suci, bangsa Israel tidak memberikan dengan keterpaksaan. Mereka memberi karena hati mereka terdorong oleh ucapan syukur atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka telah melihat bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, bagaimana Tuhan membelah Laut Merah, dan bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan mereka di padang gurun. Saudara-saudari, ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menyadari betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka memberi bukanlah sebuah beban melainkan sebuah sukacita. Ketika hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, kita tidak akan merasa rugi saat memberi, justru kita akan merasakan sukacita yang luar biasa karena bisa menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Sebagai contoh, ada seorang wanita tua di sebuah gereja kecil. Ia tidak memiliki banyak harta, tetapi setiap minggu ia selalu membawa sesuatu untuk persembahan. Kadang hanya sedikit beras, kadang hanya beberapa koin, tetapi ia selalu memberi dengan hati yang penuh sukacita. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya mengapa ia tetap memberi meskipun ia sendiri kekurangan. Dengan tersenyum, wanita itu berkata, "Tuhan telah mencukupi kebutuhanku setiap hari, bagaimana mungkin aku tidak memberi kembali kepadanya?" Hati yang penuh syukur seperti ini yang membuat Tuhan berkenan. 2. Ketika semua bersama-sama memberi, pekerjaan Tuhan menjadi berkelimpahan. Perhatikan bahwa dalam ayat yang kita baca, Musa tidak hanya menerima persembahan dari beberapa orang saja. Semua rakyat Israel yang memiliki hati terdorong untuk memberi turut serta. Mereka memberi dengan kesatuan hati dan tujuan yang sama. Hasilnya, bahan yang dikumpulkan bukan hanya cukup, tetapi bahkan berlimpah hingga Musa harus menghentikan mereka. Ini adalah prinsip penting dalam pekerjaan Tuhan. Ketika semua orang bersatu hati dalam memberi dan melayani, maka pekerjaan Tuhan akan berjalan dengan luar biasa. Tidak ada yang merasa terbebani sendirian, karena semua bekerja bersama. Bayangkan jika hanya sedikit orang yang mau memberi, pembangunan kemah suci akan berlangsung sangat lama atau bahkan tidak selesai. Tetapi karena semua memiliki hati yang rela memberi, pekerjaan itu menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ada sebuah kisah nyata tentang sebuah gereja kecil di sebuah desa terpencil yang ingin membangun rumah ibadah. Jemaatnya tidak kaya, bahkan mereka hidup dalam kesederhanaan. Namun, mereka percaya bahwa jika mereka bersatu dalam memberi, Tuhan akan memberkati mereka. Setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya. Ada yang memberi uang, ada yang menyumbangkan tenaga, ada yang membawa bahan bangunan. Dalam waktu yang tidak lama, gereja itu pun berdiri dengan kokoh. Bukan karena ada satu orang kaya yang menyumbang besar, tetapi karena semua orang bersatu hati dalam memberi. 3. Tuhan memberkati orang yang memberi dengan hati yang sukarela. Satu hal yang menarik dalam kisah ini adalah bahwa tidak ada paksaan dalam memberi. Musa tidak memaksa mereka, tetapi mereka memberi karena dorongan hati mereka sendiri. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam memberi, yaitu hati yang rela dan penuh sukacita. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 tertulis, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan tidak melihat jumlah yang kita berikan, tetapi Ia melihat hati di balik pemberian itu. Ada banyak orang yang mungkin tidak bisa memberi dalam jumlah besar, tetapi jika yang diberikan adalah dari hati yang tulus, maka itu sangat berharga di mata Tuhan. Ada seorang pengusaha yang dulunya hidup dalam kesulitan. Namun, ia percaya bahwa memberi adalah kunci berkat. Setiap bulan, ia selalu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk pekerjaan Tuhan. Awalnya,
ia hanya bisa memberi sedikit. Tetapi karena hatinya tulus, Tuhan memberkatinya dan usahanya semakin berkembang. Sampai suatu hari, ia bisa memberi dalam jumlah yang sangat besar dan menolong banyak orang. Demi kelancaran pembangunan Bait Suci, orang-orang Israel dengan rela hati membawa persembahan secara sukarela kepada Musa. Persembahan tersebut mereka bawa kepada Musa tiap-tiap pagi. Mereka melakukan hal itu bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh pihak lain, tapi benar-benar karena dorongan dari hati yang terdalam. Sebagaimana yang Musa sampaikan, "Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu." Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan seperti emas, perak, tembaga. Kata keterangan, tiap-tiap pagi, menunjukkan bahwa mereka menempatkan kepentingan Tuhan, perkara rohani, sebagai prioritas yang utama sebelum mereka mengerjakan pekerjaan lain pada hari itu. Mereka tidak memberikan persembahan kepada Tuhan dari sisa-sisa berkat yang telah diterimanya, yang setelah dipotong untuk kebutuhan ini dan itu barulah dibawa kepada Musa untuk dipersembahkan, tapi benar-benar persembahan yang terbaik. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya adalah persembahan yang didasari kerelaan hati dan kasih kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bila semua orang percaya menempatkan Tuhan sebagai prioritas hidupnya, sehingga mereka dengan rela hati mau berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan materi untuk mendukung pekerjaannya, maka bukan hanya Injil Kristus yang semakin diberitakan secara luas di muka bumi ini, hamba-hamba Tuhan pun dapat mengerjakan panggilannya bekerja di ladangnya secara optimal. Setiap orang memprioritaskan Tuhan di segala aspek kehidupannya akan memperoleh berkat yang berkelimpahan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38b. Kelimpahan dalam memberi membawa berkat yang melimpah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah memahami bahwa bangsa Israel memberi dengan hati yang rela dan sukacita, sehingga pekerjaan Tuhan berjalan dengan lancar. Namun, ada satu hal lagi yang perlu kita renungkan lebih dalam, yaitu bagaimana memberi dengan hati yang berlimpah akan membawa berkat yang melimpah, tidak hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain. Ketika bangsa Israel memberikan persembahan mereka, mereka tidak berpikir tentang apa yang akan mereka dapatkan kembali. Mereka memberi karena mereka ingin menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Inilah yang disebut dengan prinsip memberi tanpa mengharapkan balasan. Namun, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita memberi, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan adalah Allah yang setia, yang akan selalu mencukupi bahkan melebihi apa yang kita butuhkan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 38 tertulis, "Berilah, maka kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." Ayat ini menegaskan bahwa ketika kita memberi dengan hati yang tulus, Tuhan akan memberkati kita dengan berlipat ganda. Tetapi berkat yang Tuhan berikan tidak selalu dalam bentuk materi, melainkan juga dalam bentuk damai sejahtera, kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kisah inspiratif dari seorang janda yang diberkati karena memberi. Ada sebuah kisah tentang seorang janda miskin yang hidup dengan seorang anaknya. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil, dan setiap hari janda ini harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Suatu hari, seorang pendeta datang ke rumahnya untuk meminta sumbangan bagi pembangunan gereja.
Janda ini hanya memiliki sedikit uang yang seharusnya digunakan untuk membeli makanan bagi anaknya. Namun, dengan iman, ia berkata, "Tuhan akan mencukupi kebutuhan kami," lalu ia memberikan uang tersebut sebagai persembahan. Beberapa hari kemudian, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Orang itu adalah seorang saudagar kaya yang pernah mengenal suaminya semasa hidup. Ia datang dengan membawa sejumlah besar makanan dan uang, serta menawarkan pekerjaan kepada janda tersebut. Ia berkata, "Saya baru saja teringat bahwa saya memiliki tanggungan kepada keluarga suamimu, dan sekarang saya ingin menebusnya." Janda itu menangis dan bersyukur kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya dan yang memberi dengan tulus. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap kebaikan hati kita. Meskipun terkadang kita tidak langsung melihat hasilnya, tetapi Tuhan bekerja dengan caranya sendiri untuk mencukupi dan memberkati kita. Mengapa kita sering takut untuk memberi? Ada banyak alasan mengapa orang sering merasa sulit untuk memberi, bahkan ketika mereka memiliki lebih dari cukup. Mari kita lihat beberapa alasan umum dan bagaimana firman Tuhan menuntun kita untuk mengatasinya. 1. Takut tidak cukup untuk diri sendiri. Banyak orang takut jika mereka memberi terlalu banyak, maka mereka tidak akan memiliki cukup untuk kebutuhan mereka sendiri. Namun, firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu dan Ia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19 tertulis, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus." 2. Berpikir bahwa pemberian kita tidak berarti. Ada juga orang yang berpikir bahwa jika mereka hanya bisa memberi sedikit, maka itu tidak ada gunanya. Tetapi Tuhan tidak melihat jumlahnya, melainkan melihat ketulusan hati kita. Kita ingat kisah dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44 tentang seorang janda miskin yang memberikan 2 peser, yang nilainya sangat kecil dibandingkan dengan persembahan orang kaya. Namun, Yesus berkata bahwa janda itu memberi lebih banyak daripada yang lain karena ia memberi dari kekurangannya, bukan dari kelimpahannya. 3. Mengutamakan keinginan pribadi. Banyak orang lebih memilih menggunakan uang mereka untuk kesenangan pribadi daripada untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka Ia akan mencukupi segala keperluan kita. Bagaimana kita bisa belajar memberi dengan sukacita? Jika kita ingin memiliki hati yang murah hati seperti bangsa Israel dalam Keluaran pasal 36, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. 1. Mulailah dengan apa yang ada di tangan kita. Jangan menunggu sampai kita kaya untuk memberi. Mulailah dengan apa yang kita miliki sekarang, sekecil apapun itu. Tuhan melihat hati kita, bukan jumlahnya. 2. Ingatlah bahwa kita hanya pengelola, bukan pemilik. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kita hanya pengelola yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menggunakan harta benda kita dengan bijaksana, termasuk dalam memberi kepada pekerjaan Tuhan. 3. Percayalah bahwa Tuhan akan mencukupi. Jangan biarkan rasa takut menghalangi kita untuk memberi. Percayalah bahwa Tuhan akan mencukupi bahkan lebih dari yang kita butuhkan. 4. Berdoa agar Tuhan memberi kita hati yang murah hati. Jika kita merasa sulit untuk memberi, mintalah kepada Tuhan agar Ia mengubah hati kita. Mintalah agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang penuh kasih dan sukacita dalam memberi. Berkat di balik memberi.
Saudara-saudari, kita telah belajar bahwa memberi adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita memberi dengan hati yang penuh syukur, kita tidak hanya menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, tetapi kita juga mengalami berkat yang lebih besar dalam hidup kita sendiri. Bangsa Israel memberi dengan sukacita hingga mereka harus dihentikan karena bahan yang mereka berikan sudah terlalu banyak. Ini menunjukkan bahwa ketika hati kita benar di hadapan Tuhan, kita tidak akan memberi dengan keterpaksaan, melainkan dengan sukacita dan kelimpahan. Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka yang memberi dengan tulus. Dia melihat setiap pemberian kita, sekecil apapun itu, dan Ia akan membalasnya dengan cara yang luar biasa. Dalam kehidupan ini, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan dan kekhawatiran, tetapi ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Jangan pernah takut untuk memberi, karena Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Biarlah kita semua memiliki hati yang murah hati seperti bangsa Israel dalam Keluaran pasal 36. Marilah kita memberi bukan karena kita harus, tetapi karena kita ingin. Sebab dalam memberi, ada kebahagiaan, ada sukacita, dan ada berkat yang melimpah. Tetaplah hidup dalam kasih, tetaplah setia dalam memberi, dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Penutup, saudara-saudari, dari renungan pagi ini kita belajar bahwa hati yang penuh syukur akan mendorong kita untuk memberi dengan sukacita. Ketika semua orang bersatu dalam memberi, pekerjaan Tuhan akan berlimpah. Dan yang terpenting, Tuhan tidak melihat jumlah yang kita beri, tetapi Ia melihat hati kita. Dalam kehidupan ini, kita mungkin menghadapi banyak tantangan, tetapi jangan biarkan itu menghalangi kita untuk memberi kepada Tuhan dan sesama. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, dan ketika kita memberi dengan hati yang rela, Tuhan akan mencukupi bahkan lebih dari yang kita butuhkan. Jangan pernah takut untuk memberi, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Percayalah bahwa apa yang kita tabur dalam kasih dan kebaikan, pasti akan kembali dalam berkat yang melimpah. Teruslah hidup dalam kasih, sukacita, dan kemurahan hati, karena di dalamnya ada kebahagiaan sejati. Tuhan memberkati kita semua. Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menutup renungan ini dengan berdoa sejenak. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih atas firman-Mu yang menjadi pelita bagi langkah kami dan sumber kekuatan bagi hidup kami. Pada pagi ini, ya Tuhan, kami bersatu dalam doa untuk saudara-saudari kami yang sedang menghadapi berbagai tantangan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami penyakit kronis, ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, pulihkan tubuh mereka, dan berikan kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah mereka merasakan damai dan penghiburan-Mu di tengah pergumulan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang tertekan oleh masalah ekonomi, ya Tuhan. Berikan jalan keluar, bukakan pintu-pintu rezeki, dan kuatkan iman mereka agar mereka tetap percaya pada penyertaan-Mu. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah dalam keluarga, percintaan, maupun rumah tangga, kami mohon kasih-Mu melingkupi mereka. Berikan hikmat untuk berdamai, kesabaran untuk saling mengasihi, dan keberanian untuk memulihkan hubungan yang retak. Tuhan, kami rindu agar jemaat-Mu dipenuhi dengan sukacita dan hati yang bersyukur dalam setiap keadaan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, dan semua aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu.
Sertai kami dengan damai sejahtera-Mu dan jadikan kami saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan seluruh ayat emas hari ini. Dan demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara, dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan percaya Dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kami bisa merendahkan diri bersama dan memohon di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka akan kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka. Dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan segera campur tangan untuk kesembuhan mereka. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit dan berikan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup di dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka? Kiranya Tuhan berkenan menolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu, semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri, anak-anak, dan semuanya agar takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarganya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera, penuh sukacita selalu. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anak-Mu,
Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dan ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami, inilah seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dan biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan mereka. Sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dari pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati selalu anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat, untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan dan semoga tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya,
Angka kehidupan dan ekonomi mereka naik karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka. Berkati juga apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga siapapun yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa, bukalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar, saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, maka silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.